Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, memudahkan rizki kepada kita semuanya, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami' abaina wa ummahatina ajdadina jadatina wa ikhwanina wa ikhwatina wa akhwatina wa jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina masyaikhina wa jami' malahakun alina wa kafatil muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Marilah kita membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Itu termasuk kekafiran yang sangat keji dan rendah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan
yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa selain syirik bagi yang siapa yang dikehendaki, dan siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Dengan ayat tersebut Allah mengampuni semua dosa-dosa kita kecuali dosa syirik menyekutukan Allah. Kemudian yang mempersekutukan Allah telah tersesat sesesat-sesatnya, sejauh-jauhnya. Juga ayat Al-Quran yang berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah berarti Allah telah mengharamkan surga padanya, dan tempatnya pasti dalam neraka, dan orang-orang yang zalim tidak ada pembela yang akan menolong dan membantunya. Jadi kalau kita mempersekutukan Allah diharamkan masuk surga, tidak bisa masuk surga, sebaliknya masuk neraka. Dan orang-orang yang berbuat zalim di dunia ini tidak ada pembela yang akan menolong dan membantunya kelak di hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya, anak, cucu, teman, saudara, selalu beriman kepada Allah dengan lisan, hati, perbuatan, dengan melaksanakan sholat yang 5 kali sehari, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat, dan melaksanakan haji jika mampu, sehingga semuanya masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Abu Darda radhiyallahu an berkata, aku telah dipesan oleh guruku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar. Seperti Nabi Ibrahim dulu, karena beriman akhirnya dibakar, tapi tidak mempan, tetap mempertahankan imannya, oleh Allah ditolong, tidak mempan dibakar. Kemudian nomor 2, dan janganlah meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, sebab orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja berarti putus dari perlindungan Allah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya, anak, cucu, teman, saudara, senantiasa menjaga sholat yang 5 kali sehari. Jangan sampai telat-telat, apalagi bolong-bolong, karena kalau kita sengaja meninggalkannya akan putus dari perlindungan Allah. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dan jangan minuman khamar, sebab ia menjadi pembuka dari segala kejahatan. Kita tahu kalau orang terlalu banyak minum
akan rusak akalnya, melakukan kejahatan-kejahatan, bertengkar, membunuh, yang lain-lain, akibat buruk dari minum-minuman keras hingga merusak akal pikirannya, bahkan yang paling parah sampai gila. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah melindungi kami dengan karunia dan kemurahannya dari semua yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa di antara macam murtad itu niat akan kafir dalam waktu yang dekat maupun yang jauh. Di hati berniat akan tidak akan menyembah kepada Allah, niat kafir dalam waktu dekat maupun jauh, itu namanya murtad. Yang selanjutnya, ragu dalam Islam atau menggantungkan kekafiran itu pada sesuatu dengan lidah atau di hati. Ragu dalam Islam, di hatinya masih ragu tentang Islam, itu namanya murtad. Kemudian menggantungkan kekafiran pada sesuatu dengan lidah atau di hati, maka langsung menjadi kafir. Seumpama kita sudah Islam, kemudian pengen mempunyai anak, nggak punya anak-anak, kemudian berkata, jika saya mempunyai anak akan keluar dari Islam. Itu namanya menggantungkan kekafiran pada sesuatu dengan lidah atau di hati, maka langsung menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Kita jaga sungguh-sungguh perkataan kita, jangan sampai mengakibatkan murtad atau mempercayai apa yang menyebabkan kekafiran, atau mengucapkan dengan keyakinan atau sebagai tantangan atau ejekan, seperti bahwa alam ini dahulu atau ruh, atau mempercayai bahwa Allah itu baru, atau meniadakan sifat yang wajib bagi Allah seperti sifat ilmu dan kudrat, atau menetapkan apa yang tidak ada pada Allah seperti warna, atau mewajibkan suatu yang tidak wajib seperti menambah sholat sehingga menjadi 6 waktu yang aslinya hanya 5 waktu, kemudian ditambah 1 waktu lagi, itu namanya murtad. Atau puasa selain Ramadan, atau ragu terhadap kesesatan orang yang kafir, atau bersujud kepada makhluk, itu namanya murtad. Karena bersujud hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, dan memakai atau membuang kertas yang mengandung Al-Quran dengan sengaja di tempat yang kotor. Dengan sengaja membuat Al-Quran karena kekafirannya, tidak percayanya kepada kitab Allah, akhirnya dibuang ke tempat yang kotor, itu namanya murtad. Padahal kalau toh ada Al-Quran yang tercecer 1 robekan saja, kita harus menjaganya dengan hati-hati. Kalau sudah rusak sungguh, dibakar, kemudian abunya harus dibuang ke laut. Itu cara menjaga Al-Quran. Apalagi sampai dibuang ke tempat kotor, itu namanya murtad. Atau sengaja mengotori masjid dengan najis,
misalnya karena nggak senang masjid tempat beribadah, kemudian dibuangi kotoran, itu murtad. Atau mengingkari nabi yang tersebut dalam Al-Quran, atau kitab-kitab yang tersebut dalam Al-Quran, atau menghalalkan yang jelas haram, atau mengharamkan yang jelas halal. Contoh, minuman keras jelas-jelas haram, dia mengatakan katanya halal halal, itu namanya murtad. Atau mengharamkan yang jelas halal seperti minuman keras tadi. Kemudian bersetubuh pada wanita yang sedang haid, karena aturan dalam Islam wanita yang sedang haid itu tidak boleh disetubuhi. Kemudian dia menyetubuhi, itu namanya murtad. Naudzubillah dzalik, naudzubillah dzalik. Hati-hati sungguh tentang hal ini, jangan sampai karena menuruti hawa nafsu tetap bersetubuh akhirnya menjadikan murtad. Kita gunakan dengan membaca Al-Quran, sholat sunat, insya Allah keinginan itu dikala istri sedang haid akan hilang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengingkari adanya bangkit sesudah mati, itu ingkar, katanya besok kalau sudah mati itu berarti sudah habis ceritanya. Enggak, menurut Islam masih ada alam akhirat. Sesudah mati akan dibangkitkan, kemudian dihisab amal baik buruknya. Kalau baik di dunianya akan dimasukkan ke surga, kalau jelek di dunianya akan masuk ke neraka. Atau surga neraka, kalau mengingkari adanya surga, mengingkari adanya neraka, itu namanya murtad. Atau menghina memaki nabi, atau mengaku menjadi nabi, karena nabi yang terakhir hanyalah Nabi besar Muhammad SAW, tidak ada nabi sesudahnya. Kalau tak ada orang yang mengaku menjadi nabi masa kini, itu namanya murtad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya mengakui orang yang mengaku menjadi nabi, atau kita mengakui orang yang menjadi nabi yang setelah Nabi Muhammad, itu juga murtad. Atau mengakui atau rela dengan kufur, seperti memaksa orang muslim, atau memberi isyarat supaya kafir, atau menolak ajaran Islam terhadap orang kafir yang akan masuk Islam. Atau melebihkan seorang wali daripada Nabi besar Muhammad SAW. Atau memungkinkan adanya nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, itu namanya murtad. Atau menyatakan melihat Allah di dunia dengan mata kepala, itu juga murtad, karena Allah tidak dapat dilihat dengan mata. Atau menganggap tidak berbeda antara halal dengan haram, karena dalam Al-Quran hadis sudah ditetapkan apa yang menjadi halal, apa yang haram. Itu sudah kita harus menganggap kalau memang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Atau merasa bahwa manusia dapat sampai kepada Allah tanpa ibadah, itu juga murtad, karena
kewajiban manusia tetap beribadah kepada Allah, tetap melaksanakan sholat, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, berangkat haji jika mampu, atau ia merasa sudah sampai ke tingkat yang tidak wajib menjalankan syariat, itu namanya murtad. Demikian juga murtad orang yang mengejek nama Allah atau Nabi atau perintah atau larangannya, itu diejek-ejek, itu namanya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya berhati-hati tentang perkataan, perbuatan, jangan sampai melakukan yang menimbulkan murtad. Atau janji atau ancaman Allah, atau menambah kalimat dalam ayat Al-Quran untuk mengejek atau membaca bismillah ketika minuman keras, minuman khamr atau berzina, untuk mengejek nama Allah atau berkata, andaikan aku diperintah ini oleh Allah dan Rasulullah, saya tidak akan kerjakan, atau merasa Allah menganiaya padanya. Biasanya kalau kita mempunyai keinginan yang tidak terkabul, akhirnya berkata, Allah menganiaya aku, tidak dikabul-kabulkan, karena yang sebenarnya Allah belum mengabulkan itu. Ada hikmah yang lain yang kita semuanya tidak tahu. Biasanya seumpama ingin sepeda motor oleh Allah belum diijabah, karena kalau diijabah sekarang dia akan naik sepeda motor jatuh. Itu akhirnya intinya kita harus bersangka baik kepada Allah. Kalau toh doa belum diijabah, berarti ada hikmah yang lain yang lebih baik, bermanfaat untuk kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang selanjutnya, mendustakan adzan atau berkata, saya sudah kenyang dari Al-Quran atau sholat atau zikir, atau menyatakan tidak takut pada hari kiamat atau mahsyar, maka berarti telah berbuat maksiat. Padahal kiamat, mahsyar benar-benar terjadi, hancurnya dunia. Di padang mahsyar dikumpulkan, dihisab amal jelek, amal baik kita. Pasti terjadi hari kiamat atau mahsyar. Makanya hati-hati sungguh, hati-hati sungguh. Kita harus mengetahui apa yang mengakibatkan murtad. Kalau toh sudah terjadi, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, membaca 2 kalimat syahadat, tidak akan mengulangi lagi. Yang selanjutnya, berkata, buat apa hadir dalam majelis pengajian? Itu istilahnya ya, mengejek pengajian, majelis pengajian dianggapnya tidak penting dan lain-lain, yang padahal majelis pengajian adalah tempat mencari ilmu agama, tempat yang mulia. Atau lebih baik makan daripada mencari ilmu, padahal mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, mulai lahir sampai
ke liang lahat atau sampai mati. Atau meniru cara seorang alim dengan maksud mengejek untuk tertawaan atau mengutuk ulama atau meremehkan suatu hukum syariat, atau ketika ditanya apakah iman lalu menjawab saya tidak tahu, atau bukankah kamu seorang muslim lalu menjawab bukan dengan sengaja, itu juga termasuk berakibat murtad. Hati-hati sungguh, semoga kita semuanya dijauhkan dari perbuatan perkataan yang mengakibatkan murtad. Amin amin ya robbal alamin. Atau mengejek orang yang membaca la haula wala quwata illa billah, lalu ia berkata itu tidak dapat mengenyangkan, atau berkata pada orang yang telah berbuat kekejian, bagus engkau, itu termasuk murtad. Sudah benar-benar berbuat dolim, dia mengatakan bagus, itu namanya murtad. Kemudian atau berkata pada istrinya, aku lebih cinta padamu daripada kepada Allah dan Rasulullah. Yang sebenarnya kita semuanya harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah daripada cinta kepada istri. Atau menyatakan bahwa kenabian itu dapat dicapai dengan usaha amal atau hujan ini karena bintang ini, atau mengejek pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah kata-kata atau perbuatan yang mengandung murtad. Semoga Allah melindungi kita semua dari kekafiran yang mendorong kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, juga hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir, dan ketika ia merasa sudah tua berkata kepada raja, kini aku telah tua, karena itu kirimkan padaku seorang pemuda untuk aku ajarkan padanya ilmu sihir, supaya dapat menggantikan kedudukanku kelak di sisi raja. Maka raja memilih seorang pemuda untuk belajar ilmu sihir pada ahli sihir itu. Dan bertepatan di jalan yang dilalui pemuda itu ada seorang rohib yang mengajar agama di rumahnya. Maka duduklah pemuda itu di majelis itu untuk mendengar ajaran-ajaran agama. Maka tertariklah ia dan merasa puas sehingga terlambat kedatangannya kepada sahir. Maka dipukul oleh sahir, lalu ia mengeluh kepada rohib. Maka diajarkan oleh rohib, jika kamu takut pada sahir, katakan padanya, aku masih ditahan, disuruh oleh ibu. Dan bila kembali terlambat, katakan pada ibumu, saya masih ditahan oleh sahir. Maka berjalanlah keadaan dengan baik. Pada suatu hari ketika ia pergi, tiba-tiba ada binatang buas besar di tengah jalan, sehingga menyebabkan terhentinya semua orang yang akan melalui jalan itu. Maka disitulah pemuda berkata, hari ini aku akan mengetahui ajaran sahirkah yang lebih baik atau ajaran rohib. Maka ia mengambil batu sambil berkata, ya Allah, jika ajaran rohib lebih engkau suka dari ajaran sahir,
maka bunuhlah binatang ini supaya orang-orang dapat berjalan. Kemudian dilempar binatang itu dan seketika itu juga mati hingga orang-orang dapat berjalan dengan aman. Kemudian ia segera menyampaikan kejadian itu pada rohib. Tiba-tiba rohib berkata padanya, "Anakku, engkau kini lebih utama, lebih sakti daripadaku, dan kamu akan mendapat ujian bala. Maka apabila mendapat bala, jangan sekali-kali menunjuk aku." Kemudian pemuda itu mendapat karunia besar dari Allah hingga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama yang biasa dikatakan oleh manusia tidak dapat disembuhkan seperti buta, belang, dan lain-lain penyakit yang berat-berat. Maka keadaan pemuda itu terdengar oleh seorang kawan raja yang telah menderita sakit mata hingga buta dan telah berikhtiar kemana-mana tetapi tidak sembuh. Kemudian datanglah ia kepada pemuda itu dengan membawa hadiah yang banyak dan besar, lalu berkata, "Jika kamu dapat menyembuhkan penyakitku ini, maka aku dapat memberi padamu apa permintaanmu." Jawab pemuda, "Sebenarnya saya tidak dapat menyembuhkan, hanya Allah yang menyembuhkan. Maka bila kamu percaya pada Allah, aku akan berdoa dan Allah yang menyembuhkan." Maka segeralah ia percaya pada Allah. Kemudian pemuda itu berdoa, maka seketika itu juga sembuh dan dapat melihat kembali. Kemudian ia hadir di majelis raja sebagaimana biasa. Maka kagumlah raja melihat ia telah sembuh dan dapat melihat, sehingga ditanya oleh raja, "Siapakah yang menyembuhkan matamu?" Jawabnya, "Tuhanku." Raja bertanya, "Apakah kamu percaya pada Tuhan selain aku?" Jawabnya, "Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah." Maka segeralah ia disiksa oleh raja dan dipaksa supaya kembali bertuhan kepada raja. Tetapi ia tetap tidak berubah iman agamanya, dan raja terus menyiksanya sehingga ia terpaksa menunjukkan pemuda itu. Maka didatangkan pemuda itu dan ditanya oleh raja, "Hei, sihirmu telah mencapai puncakmu sehingga kamu dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit belang dan berbuat lain-lainnya." Jawab pemuda, "Sebenarnya saya tidak dapat menyembuhkan orang, hanya Allah yang menyembuhkan semua itu." Raja mendengar jawaban itu marah dan segera menangkap pemuda dan menyiksanya hingga terpaksa ia menunjuk rohib. Kemudian dipanggillah rohib itu dan diperintahkan harus meninggalkan agamanya. Tetapi rohib tetap teguh dan menolak perintah raja. Maka segera disediakan gergaji dan gergaji dari atas kepala dan digergaji dari atas kepala hingga terbelah dua badan rohib itu. Kemudian dipanggillah kawan raja itu dan diperintah supaya meninggalkan agamanya. Dan ketika menolak, segera digergaji sehingga terbelah badannya menjadi dua. Kemudian dihadapkan pemuda itu dan diperintahkan supaya melepas agama Tuhan. Pemuda ini pun menolak perintah raja. Kemudian raja menyerahkan pemuda ini kepada beberapa orang tentaranya dan berkata kepada mereka, "Bawalah pemuda ini ke atas bukit. Bila telah berada di atas bukit, maka tawarkan padanya. Jika ia suka meninggalkan agamanya,
lepaskan. Bila tidak dan tetap menolak agama kami, maka lemparkan ia ke bawah supaya mati. Maka ketika telah berada di atas bukit, pemuda itu berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, hindarkan aku dari mereka ini sekehendakmu. Maka bergeraklah bukit itu hingga jatuh semua tentara yang membawanya itu dan mati. Dan kembalilah pemuda itu kepada raja, maka ditanya oleh raja, kemana tentara yang membawa kamu? Jawabnya, Allah telah menghindarkan aku dari rencana mereka. Kemudian raja menyerahkan pemuda itu kepada beberapa tentara yang lain untuk dibawa naik perahu dan dibawa ke tengah laut. Maka bila telah berada di tengah laut, ditawarkan padanya supaya kembali kepada ke agama raja. Bila tidak mau, maka buanglah ia ke dalam laut. Maka ketika sampai ke tengah laut, pemuda itu berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, hindarkan aku dari kejahatan orang-orang ini sekehendakmu. Maka terbaliklah perahu itu sehingga tenggelam semua tentara itu, dan pemuda itu segera kembali kepada raja. Oleh raja ditanya, kemana tentara yang membawamu? Jawabnya, Allah telah menghindarkan aku dari mereka. Lalu pemuda itu berkata kepada raja, engkau takkan dapat membunuhku hingga menurut kepada ajaranku. Raja bertanya, apakah itu? Jawab pemuda, engkau kumpulkan semua rakyat di suatu lapangan, lalu kamu gantungkan badanku di batang pohon, kemudian kamu ambil anak panahku dan kamu pasang di busurnya, kemudian kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Lalu lepaskan anak panah itu ke arahku, maka bila kamu lakukan itu, dapatlah kamu membunuhku. Maka segera raja mengumpulkan semua rakyat di suatu lapangan, kemudian menggantung pemuda itu di batang pohon, lalu mengambil anak panah dan diletakkan di busurnya, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Lalu melepaskan anak panah ke arah pemuda itu yang langsung mengenai pelipisnya. Maka pemuda itu meletakkan tangan di pelipisnya hingga mati. Maka serentaklah rakyat semua berkata, Amanna birabbil ghulam, kami percaya pada Tuhannya pemuda itu. Sehingga kepercayaan kepada Allah itu merata di semua lapisan rakyat. Kemudian diberitakan pada raja bahwa orang-orang rakyat semua telah percaya pada Tuhan Allah. Maka apa yang kamu khawatirkan kini telah terjadi. Maka raja segera memerintah supaya membuat parit besar di tiap persimpangan jalan, kemudian dinyalakan api di parit, dan tiap orang yang lalu di tempat itu dipaksa supaya meninggalkan agamanya. Bila menolak, langsung dilemparkan ke dalam parit api itu. Maka dilaksanakan perintah raja, dan banyak orang-orang tersiksa terbakar dalam parit, sehingga datang seorang ibu yang membawa bayinya. Ketika ia diperintah merubah agamanya, menolak, dan ketika ditarik anaknya untuk dibuang ke dalam parit api, ia akan menyerah karena sayang pada anaknya. Tiba-tiba bayi itu
berbicara, "Hei ibu, sabarlah karena kamu dalam kebenaran hak." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah contoh ketabahan hati mempertahankan iman dan kebenaran. Rasulullah SAW menceritakan ini supaya jadi contoh tauladan kita. Semoga semua umat Islam kuat imannya, tidak mudah tergoda oleh apapun, sehingga keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hikayat Ibnu Al-Jauzi dari Abu Ali Al-Barbari berkata, ada 3 orang bersaudara dari negeri Sam dan mereka terkenal gagah berani. Ketika mereka berjuang jihad, mendadak tertawan oleh kerajaan Roma. Maka dihadapkan kepada raja, lalu raja berkata, "Jika kamu suka masuk agama lain, maka kamu akan saya angkat sebagai raja dan aku kawinkan dengan putriku." Tetapi ketiga-tiganya menolak tawaran raja Roma itu. Mereka hanya menyebut, "Ya Muhammadah." Maka menyuruh menyediakan 3 panci besar yang diisi dengan minyak, kemudian digodok sampai mendidih selama 3 hari. Dan tiap hari mereka dihadapkan ke kuali itu sambil ditawarkan padanya supaya masuk agama lain, tetapi tetap menolak, sehingga yang besar dilemparkan ke dalam kuali minyak yang mendidih itu. Kemudian yang nomor 2, ketika sampai pada giliran yang termuda, dirayu-rayu supaya mau meninggalkan agamanya. Tiba-tiba ada seorang pengawal raja berkata, "Tuan Raja, serahkan padaku, saya sanggup menggeser agamanya." Ditanya, "Dengan apakah?" Jawabnya, "Saya kenal bangsa Arab mudah tertawan oleh wanita, dan di kota ini tidak ada wanita lebih cantik dari putriku. Maka saya serahkan pada putriku supaya merayunya hingga terlepas dari agamanya." Maka oleh raja diserahkan padanya dan diberi tempo 40 hari. Maka dibawalah orang itu ke rumahnya, lalu diserahkan kepada putrinya. Maka putri itu berkata pada ayahnya, "Biarlah saya sanggup merayunya." Maka berada dengan gadis itu beberapa lama, pemuda itu tetap puasa pada siang hari dan sholat tiap malam, sehingga hampir habis tempo yang diberikan, tetapi belum juga berhasil merubah agama yang ditawan itu. Maka buruh tadi tanya pada putrinya, "Bagaimana keadaannya dan apa yang telah kamu perbuat?" Jawab putrinya, "Ini orang telah kehilangan kedua saudaranya di negeri ini, dan saya rasa penolakannya itu lantaran ia selalu ingat pada kedua saudaranya. Tetapi engkau minta dari raja untuk menambah masanya, dan saya bersama ia asingkan ke tempat yang jauh dari sini." Maka oleh raja ditunda waktunya dan keduanya dipindah ke lain dusun. Maka di sana juga pemuda itu tetap puasa tiap siang dan sholat tiap malam, sehingga tinggal beberapa hari dari masa yang diberikan padanya. Tiba-tiba putri itu berkata,
Saya perhatikan kamu itu mengagungkan Tuhan yang Maha Besar, dan saya kini telah masuk dalam agamamu dan meninggalkan agama ayahku, jawab pemuda itu. Dan kini bagaimana caranya untuk melarikan diri, jawab putri itu. Saya yang akan mengusahakan kendaraan. Maka gadis itu keluar untuk mendapatkan kendaraan, lalu larilah keduanya, berjalan pada malam hari dan sembunyi di waktu siang. Dan pada suatu malam ketika keduanya sedang berjalan, tiba-tiba mendengar suara derapnya tapak kuda. Tiba-tiba muncul kedua saudaranya dengan beberapa malaikat, lalu memberi salam. Lalu ia menanyakan bagaimana keadaannya ketika mengalami siksa. Jawabnya, hanya sebentar dan langsung kami keluar menuju ke surga Jannatul Firdaus. Dan kini kami datang untuk menyaksikan perkawinanmu dengan gadis itu. Lalu mereka yang mengawinkan kemudian segera kembali, dan keluarlah kedua mempelai ke Sam dan tinggal di sana. Semoga Allah meneguhkan iman kita dan memelihara kita dari kekafiran dan nifaq. Siapa yang berbuat dosa yang menyebabkan kafir atau murtad, maka gugur semua amalnya dan harus mengkodoi amal-amal yang wajib, dan putus nikah perkawinan seketika meskipun sesudah bersetubuh, menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i berkata nikahnya gugur seketika jika belum bersetubuh, dan jika sudah dukhul bersetubuh maka putusnya sesudah iddah. Sedang yang gugur ialah pahala amalnya, bukan bentuk amalnya, karena itu tidak wajib qadha. Imam atau pimpinan harus menyuruh ia tobat dengan segera dan haram menunda. Syarat sah tobatnya harus mengucap 2 kalimat syahadat sebagaimana orang kafir yang baru masuk Islam, dan harus mengakui apa yang diingkari dari ajaran hukum agama, dan dianjurkan bagi tiap orang murtad kemudian Islam lagi supaya banyak membaca istighfar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga pengajian ini menambah ilmu kita tentang murtad, kata-kata perbuatan yang menimbulkan murtad, sehingga kita berhati-hati sungguh dalam memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu beriman kepada Allah, iman di lisan, di hati, kemudian membuktikan di tingkah laku kita dengan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Semoga kita semuanya, anak, cucu, teman, saudara, menjadi manusia yang selalu beriman kepada Allah, agar kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan
semua perintahnya dan menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya, terutama menjalankan sholat yang 5 kali sehari, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji jika mampu, meninggalkan larangannya yaitu tidak meninggalkan sholatnya bolong-bolong, meninggalkan larangannya yaitu tidak boleh minum-minuman, tidak boleh zalim kepada sesama manusia, dan banyak lagi larangan-larangan Allah. Semoga kita semuanya menjadi manusia yang beriman sampai akhir hayat. Amin amin ya robbal alamin. Sehingga apa yang kita inginkan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat sampai surga, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya pengajian tentang murtad sekian saja. Bila mana ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan di hati semuanya, atau ada kesalahan, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirul qoli, Allahumma ja'al amalana sholihah wa ja'alha liwajhika kholisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal-amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.